India baru saja menawarkan sesuatu yang sangat menarik kepada Indonesia. Bukan sekadar penjualan rudal BrahMos, tetapi paket modifikasi yang memungkinkan jet tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara membawa salah satu rudal supersonik paling terkenal di dunia tersebut. Sekilas terdengar seperti kerjasama teknis biasa. Namun, jika rencana ini benar-benar terwujud, maka Indonesia berpotensi memiliki kemampuan yang selama ini hanya dimiliki segelintir negara. Sebab yang sedang dibicarakan bukan sekadar menambahkan rudal baru ke dalam inventaris TNI, melainkan mengubah cara Indonesia memproyeksikan kekuatan dari udara. Proposal ini muncul dalam rangkaian kerja sama pertahanan yang lebih luas antara Indonesia dan India. Namun dari seluruh tawaran yang dibahas, justru paket integrasi BrahMos ke Sukhoi TNI Angkatan Udara menjadi bagian yang paling menarik perhatian. Karena untuk pertama kalinya muncul kemungkinan bahwa armada Sukhoi Indonesia akan memiliki peran yang jauh lebih besar dibandingkan yang selama ini kita lihat. Pertanyaannya sekarang, mengapa India begitu percaya diri menawarkan paket ini kepada Indonesia? Seberapa besar perubahan yang bisa terjadi jika Sukhoi TNI Angkatan Udara benar-benar mampu membawa BrahMos? Dan apakah ini menjadi pertanda bahwa Sukhoi Indonesia masih akan memainkan peran penting selama bertahun-tahun ke depan? Kenapa India tiba-tiba incar Sukhoi TNI? Untuk memahami tawaran ini, kita harus melihat satu fakta penting yang sering luput dari perhatian. India bukan negara yang sedang berteori. India adalah negara yang sudah lebih dulu menjalankan konsep tersebut. Selama bertahun-tahun, mereka mengoperasikan armada Su-30 MKI dalam jumlah besar. Mereka memahami karakter pesawat keluarga Sukhoi mungkin lebih baik dibandingkan banyak negara lain di dunia. Mereka tahu kemampuan platform ini, memahami batasannya, dan yang paling penting, mereka sudah berhasil mengintegrasikan BrahMos ke pesawat Sukhoi mereka sendiri. Artinya, ketika India menawarkan modifikasi Sukhoi Indonesia, mereka tidak sedang menjual mimpi atau konsep di atas kertas. Mereka menawarkan pengalaman yang sudah mereka miliki. Ini yang membuat tawaran tersebut menarik. Karena Indonesia tidak sedang ditawari proyek eksperimental yang hasilnya belum jelas. Indonesia ditawari sebuah kemampuan yang sudah pernah diuji, dikembangkan, dan dioperasikan oleh India sendiri. Disinilah nilai strategisnya mulai terlihat. India mengetahui bahwa Indonesia memiliki armada Su-27 dan Su-30 yang masih relevan. Mereka juga mengetahui bahwa Indonesia sedang memperkuat kemampuan pertahanan maritimnya. Ketika dua fakta ini dipadukan, maka muncul sebuah peluang yang sangat menarik, mengubah Sukhoi Indonesia menjadi platform peluncur BrahMos. Dan ketika ide itu muncul, pembahasannya tidak lagi sekadar soal rudal. Pembahasannya berubah menjadi soal bagaimana Indonesia dapat menciptakan ancaman baru yang jauh lebih sulit diprediksi. Sukhoi TNI gotong BrahMos. Siapa yang khawatir? Disinilah bagian yang paling menarik. Selama ini ketika membahas BrahMos, perhatian publik sering tertuju pada rudalnya. Padahal dalam dunia militer modern, platform pembawa sama pentingnya dengan rudal itu sendiri. Bayangkan sebuah rudal BrahMos ditempatkan di daratan. Jangkauannya tetap berbahaya, tetapi posisi peluncurannya relatif dapat diperkirakan. Sekarang, bayangkan rudal yang sama dibawa oleh Sukhoi. Titik peluncurannya tidak lagi diam. Ia bisa berpindah ratusan kilometer dalam waktu singkat. Ia bisa muncul dari arah yang tidak terduga. Ia bisa memperbesar area ancaman secara drastis. Dan inilah yang membuat konsep air launch di BrahMos begitu menarik. Bukan semata karena rudalnya cepat, melainkan karena musuh akan jauh lebih sulit menebak dari mana ancaman itu akan datang. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, kemampuan semacam ini memiliki nilai yang sangat besar. Wilayah Indonesia membentang ribuan kilometer. Laut menjadi ruang utama yang harus dijaga. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan untuk memindahkan daya gempur dengan cepat dari satu wilayah ke wilayah lain merupakan keuntungan yang tidak bisa dianggap remeh. Karena pada akhirnya, tujuan utama pertahanan bukan selalu untuk bertempur. Kadang cukup membuat lawan berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan yang salah. Dan kombinasi Sukhoi serta BrahMos berpotensi menciptakan efek tersebut. Tanda Sukhoi, TNI Angkatan Udara akan hidup lebih lama. Ada satu pertanyaan lain yang tidak kalah menarik. Mengapa Indonesia mempertimbangkan integrasi BrahMos ke Sukhoi di saat era Rafale, KF-21, dan berbagai program modernisasi lain sedang berjalan? Jawabannya mungkin sederhana. Karena Sukhoi Indonesia belum selesai. Selama beberapa tahun terakhir,
kita bisa saja menganggap masa depan TNI Angkatan Udara hanya akan berpusat pada pesawat-pesawat generasi baru, seolah-olah Sukhoi perlahan akan bergeser ke pinggir panggung. Namun tawaran dari India justru menghadirkan perspektif yang berbeda. Jika sebuah platform masih dianggap layak untuk menerima peningkatan kemampuan strategis, maka platform tersebut masih memiliki nilai tempur yang penting. Dan jika Indonesia benar-benar memilih jalur integrasi BrahMos, maka itu bisa menjadi sinyal bahwa Sukhoi tidak hanya dipertahankan, tetapi sedang dipersiapkan untuk memainkan peran baru. Bukan sekadar petarung udara, dan tentu bukan sekadar penjaga wilayah, melainkan platform serangan strategis yang mampu memberikan tekanan dari jarak jauh. Jika skenario itu terwujud, maka usia operasional Sukhoi Indonesia bisa menjadi jauh lebih menarik dibandingkan yang selama ini dibayangkan banyak orang. Jalan pintas yang ditawarkan India. Ada satu hal yang menurut kami justru paling menarik dari seluruh proposal ini. Bukan rudalnya maupun pesawatnya, melainkan cara berpikir yang ditawarkan. Karena pada dasarnya, India sedang menawarkan sebuah jalan pintas. Indonesia tidak perlu membeli pesawat baru untuk mendapatkan kemampuan tersebut. Tidak perlu membangun skuadron baru dari nol. Tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan platform khusus. Indonesia sudah memiliki Sukhoi. India sudah memiliki pengalaman integrasi BrahMos. Jika keduanya dapat dipadukan, maka peningkatan kemampuan dapat diperoleh dengan memanfaatkan aset yang sudah ada. Dalam dunia pertahanan modern yang penuh keterbatasan anggaran, pendekatan seperti ini seringkali jauh lebih menarik dibandingkan membeli sistem baru yang seluruh infrastrukturnya harus dibangun dari awal, karena kekuatan militer tidak selalu lahir dari belanja terbesar. Seringkali ia lahir dari kemampuan memaksimalkan apa yang sudah dimiliki. Dan itulah mengapa tawaran India kali ini terasa berbeda. Mereka tidak sedang menawarkan Indonesia untuk memulai dari nol. Mereka menawarkan cara untuk membuat aset yang sudah ada menjadi jauh lebih berbahaya. Pada akhirnya, masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah integrasi BrahMos ke Sukhoi TNI Angkatan Udara benar-benar akan terwujud. Masih ada banyak aspek teknis, operasional, hingga pertimbangan anggaran yang harus dihitung secara matang. Namun satu hal sudah sangat jelas. Tawaran yang datang dari India ini membuka sebuah kemungkinan yang sebelumnya jarang dibahas. Kemungkinan bahwa armada Sukhoi Indonesia tidak hanya akan bertahan, tetapi justru berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih menggentarkan. Karena jika suatu hari nanti BrahMos benar-benar terpasang di bawah sayap Sukhoi TNI Angkatan Udara, maka yang berubah bukan hanya kemampuan sebuah pesawat, yang berubah adalah cara Indonesia memproyeksikan kekuatan di kawasan. Dan ketika itu terjadi, pertanyaan yang paling menarik bukan lagi apakah BrahMos cocok untuk Indonesia, melainkan seberapa besar perubahan keseimbangan kekuatan yang akan muncul ketika langit Nusantara mulai membawa salah satu rudal paling ditakuti di dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah BrahMos untuk Sukhoi ini cocok untuk daya gedor TNI Angkatan Udara? Atau ada opsi lain yang lebih menggigit? Berikan komentar Anda.